warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bab 2 tentang hakikat pendidikan. C. Pendidikan sepanjang hayat. D. Implikasi pendidikan sepanjang hayat. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada Korina Aulia Umami, Nabila Aulia Syifa, Faradita Aulia Sari, saya Intan Aulia, dan Zuldan Arif Rahman. C. Pendidikan sepanjang hayat. Pengertian pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Konsep pendidikan sepanjang hayat dalam perspektif Islam adalah pendidikan atau proses belajar yang dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia, untuk memperoleh kehidupan yang makmur dan bahagia di dunia dan akhirat. Yang terdapat dalam hadis, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi", yang artinya, carilah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Oke, saya akan melanjutkan presentasi pada kelompok kami yang D, implikasi pendidikan sepanjang hayat. Di sini dijelaskan bahwa implikasi pendidikan sepanjang hayat dalam kehidupan sehari-hari yaitu adanya kesadaran manusia untuk selalu menuntut ilmu, terus-menerus belajar secara berkesinambungan. Yang dimaksudkan dari hal tersebut adalah begitu pentingnya menuntut ilmu, tak peduli di mana, dengan siapa, bahkan umur pun tak menjadi halangan. Kita tidak bisa berhenti menuntut ilmu, kecuali mata kita telah tertutup untuk selama-lamanya. Contoh dari implikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah, walaupun kita sudah bisa membaca Al-Quran, tetapi kita harus tetap belajar agar menjadi lebih baik lagi, baik dalam bacaan tajwid ataupun dalam tartil atau tilawah. Itu contoh simpel dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalam implikasi pendidikan sepanjang hayat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pendidikan formal, 2. Pendidikan non-formal, dan 3. Pendidikan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Nomor 6. Contoh pendidikan formal adalah pendidikan SD, SMP, dan SMA. Pendidikan tersebut sangat terstruktur oleh pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zuldan. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dalam kurung, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Nomor 31. Pendidikan informal. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan informal adalah jalur pendidikan dalam lembaga, keluarga, atau pendidikan yang dapat diperoleh dari lingkungan sosial berdasarkan asas-asas dan nilai tertentu agar setiap orang dapat berkembang sesuai minat dan bakatnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Nomor 39 menyatakan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Beda halnya dengan pendidikan non-formal. Pendidikan informal bukanlah jalur pendidikan yang ditempuh oleh lembaga-lembaga resmi seperti universitas, sekolah, ataupun lembaga-lembaga kursus. Pendidikan informal adalah pendidikan yang kita peroleh secara tidak resmi. Misalnya seperti dalam keluarga. Keluarga adalah
Kesimpulannya adalah, pendidikan sepanjang hayat adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia, atau bisa juga dikatakan bahwa pendidikan tidak berhenti hingga seorang individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut di sepanjang hidupnya. Implikasi dari pendidikan sepanjang hayat dalam kehidupan sehari-hari yaitu adanya kesadaran manusia untuk selalu menuntut ilmu, terus-menerus belajar secara bersinambungan di sepanjang hidupnya, yang dapat diperoleh dan dilakukan di mana saja, kapan saja melalui pendidikan formal, jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, pendidikan non-formal, jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan juga pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.